tertulis di dalam surat Galatia pasal yang kelima, di ayat yang kelima. Galatia pasal 5 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sekali lagi saya bacakan. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, Galatia adalah sebuah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dan jemaat di Galatia adalah buah dari hasil penginjilan Rasul Paulus, yang dimana di Galatia terdapat orang-orang yang bukan non-Yahudi. Pada saat itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, setelah kabar baik telah sampai kepada orang-orang yang non-Yahudi, mereka telah mau mendengarkan dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tetapi pada saat itu juga ada terjadi selisih paham antara orang-orang Kristen Yahudi. Orang-orang Kristen Yahudi yang pada saat itu hidup taat kepada hukum Taurat, mereka berpendapat bahwa seorang Kristen yang sejati harus hidup taat di dalam hukum Taurat. Perbedaan pendapat tersebut Paulus pun menanggapi seperti apa dan bagaimana tanggapannya pada saat itu. Karena pada saat itu jemaat di Galatia baru saja menerima kabar baik tentang sukacita, tetapi iman mereka sempat digoyangkan karena beberapa daripada orang-orang yang Kristen Yahudi memaksa bahwa orang Kristen harus taat dan hidup di dalam hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, oleh karena itu Rasul Paulus sangat resah hatinya. Paulus sangat resah hatinya ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen Yahudi masuk ke tengah-tengah kehidupan orang-orang Kristen non-Yahudi. Mereka yang menyuruh dan mewajibkan semua orang Kristen harus sunat. Tetapi apakah hukum Taurat yang dimaksudkan bisa menjadi jaminan untuk memperoleh keselamatan? Apakah hukum Taurat pada saat itu yang dipahami oleh Kristen Yahudi membuat orang-orang Kristen semakin dekat dan hidup taat kepada Tuhan? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Paulus mengemukakan bahwa orang Kristen tidak perlu dan tidak diwajibkan untuk melakukan apa yang ditaati oleh orang-orang Kristen itu. Karena Paulus berpendapat bahwa hukum Taurat tidak menjamin bahwa seseorang akan dekat kepada Tuhan. Orang Kristen tidak dijamin bahwa orang-orang Kristen itu akan, jika dia melakukan hukum Taurat, dia akan dekat dalam kehidupan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebab oleh Roh dan iman, karena iman kita menantikan kebenaran. Apakah ketika orang Kristen melakukan hukum Taurat, dia akan menerima kebenaran tersebut? Jikalau kita membaca di dalam Galatia ayat 11, orang benar akan hidup oleh iman. Jikalau kita membaca, jadi jelaslah sekarang bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah oleh hukum Taurat. Paulus tidak hanya mengenal hukum Taurat, tetapi Paulus mengetahui bagaimana bagian-bagian daripada hukum Taurat tersebut. Dia sangat mengetahui. Oleh karena
itu dia menentang pada saat itu. Dia berbeda pendapat dengan orang-orang Kristen Yahudi bahwa hukum Taurat tidak menjamin kedekatan seseorang dengan Tuhan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam ayat ini kita diingatkan bagaimana bahwa kita, jikalau kita mencari sebuah kebenaran dengan usaha kita, itu tidak akan dapat. Karena kita hanya dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Hal itulah yang menjadi pembenaran di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam ayat ini terdapat beberapa poin penting yang harus kita refleksikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengetahui apa maksud dan tujuan Tuhan di dalam panggilan kita sebagai umat Tuhan. Yang pertama, iman dan pengharapan dalam Kristus. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita hidup sebagai orang yang percaya, bukan tentang seberapa kuat kita mencari kebenaran tersebut, tetapi tentang bagaimana kita menantikan kebenaran oleh iman kita kepada Kristus Yesus. Itu yang harus kita yakini dan kita imani, bahwa kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Poin yang kedua, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kebenaran melalui Roh Kudus. Roh Kudus sangat berperan penting di dalam kehidupan kita, memberi kita harapan dan keyakinan oleh pembenaran iman, dan yang dijanjikan Allah di dalam kehidupan kita akan menjadi kenyataan. Roh Kudus yang membimbing kita di dalam setiap kehidupan kita, di dalam iman kita, dan mengingatkan kita kepada janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah yang harus kita imani di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak hanya sekedar melakukan hukum Taurat, tetapi kita meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena pada saat itu orang-orang Kristen Yahudi hanya menekankan melakukan hukum Taurat. Mereka hanya melakukan hukum Taurat, dan mereka meyakini bahwa hukum Taurat yang dapat memberikan mereka pembenaran dan keselamatan. Tetapi jikalau kita mengingat bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan selamat ketika kita mempercayai dan mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal itu yang harus kita yakini di dalam kehidupan. Poin yang ketiga, menanti dengan sabar. Firman Tuhan mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dalam menunggu penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Penggenapan janji Tuhan. Terkadang kita tidak menyadari penggenapan janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari. Mungkin yang kita harapkan A, tetapi yang terjadi B. Mungkin itulah yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus tetap berpengharapan di dalam janji Tuhan yang akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Kita telah dipanggil untuk tetap teguh dan sabar menantikan waktu Tuhan yang sempurna. Poin yang terakhir, kebenaran yang ditunggu. Kebenaran yang kita tunggu bukan berarti hanya tentang status kita di hadapan Allah, tetapi juga mencakup tentang transformasi kehidupan kita. Bagaimana kita memperbaharui kehidupan kita setiap hari, sehingga seiring berjalannya waktu, kita semakin dibentuk, semakin ditempa menjadi pengikut Kristus yang hidup di dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami,
atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali memuji Engkau di dalam nyanyian kami dan doa kami. Dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat bertumbuh dan berakar di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa melalui nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin.